الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan alamatul firqatin najiyah, tanda golongan yang selamat. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, al-firqatun najiyah yu'adihimul kathir minan nas wa yaftaruna alaihim wa yunabidunahum bil alqab walahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Golongan yang selamat, mereka dimusuhi oleh banyak manusia. Banyak yang tidak suka. Banyak yang membenci. Dan ini sudah bisa difahami kalau kita mencermati pembahasan sebelumnya, bahwa golongan yang selamat itu mereka sedikit. Yang banyak adalah keburukan. Dan jangan tertipu dengan jumlah. Dan keumuman, golongan yang selamat itu mereka dimusuhi oleh manusia. Tapi bukan secara mutlak. Di sebahagian tempat mungkin mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh manusia. Namun secara garis besar, secara global dan menyeluruh, golongan yang selamat itu dimusuhi oleh manusia. Wa yaftaruna alaihim. Mereka mendustakan mereka. Banyak manusia mendustakan mereka.
wa yunabidunahum bil alqab, dan memberikan gelar-gelar untuk mereka dengan gelar-gelar yang buruk. Diberikan gelar-gelar yang buruk. Macam-macam gelarnya. Digelari teroris lah. Digelari anarkis. Digelari haus darah. Digelari wahabi. Digelari perebut masjid. Dan berbagai macam gelar-gelar yang lainnya. Ini golongan yang selamat. Walahum uswah bil anbiya. Dan mereka meneladani para nabi. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi adu, musuh. Semua nabi-nabi Allah, mereka memiliki musuh. Siapa musuh mereka? Syayatin, syaitan. Al-insi wal jin. Dari kalangan manusia dan jin. Jadi syaitan itu penamaan yang menjadi syaitan ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Yang menjadi pengikut iblis, merusak manusia, menghancurkan mereka. Inilah syaitan. Syaitan jin dan manusia ini yuhi ba'duhum ila ba'd. Saling mewahyukan. Sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lainnya. Memberikan informasi, saling mendukung, saling membantu. Dengan apa? Zukhrufal qawli ghurura. Membuat kalimat-kalimat indah yang menipu. Jangankan kita di masa ini. Dulu Nabi Adam alaihi salatu wassalam dirayu, dibujuk oleh iblis. Padahal Nabi Adam tahu bagaimana permusuhan iblis. Bagaimana iblis musuh yang nyata. Orang kadang menganggap, wah ini musuh. Tapi ingat, disitulah keahlian syaitan di dalam membuat kalimat indah dan menipu. Ajakannya, rayuannya halus.
ditawarkan kepada Nabi Adam tawaran-tawaran yang Nabi Adam bisa terjatuh di dalamnya. Ya tentunya iblis tidak memerangi dengan cara yang kasar. Allah perintah kepada Nabi Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Karena kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Tapi apa? Coba lihat. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan membuat tergelincir keduanya. Allah larang untuk mendekat. Mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang, mereka langgar larangan Allah. Syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian keduanya dikeluarkan oleh Allah dari surga yang sebelumnya menjadi tempat mereka berdua. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apa bujuk rayu iblis ketika itu? Bujuk rayunya adalah dengan menyebutkan pohon ini adalah syajaratul khuld, pohon kekekalan. Yang kalau kamu makan buahnya, kamu akan selamanya di surga. Kamu akan selamanya mendapatkan kenikmatan. Wa mulk la yabla. Dan kamu akan menduduki tempat ini, menguasainya dengan tidak pernah terputus. Masya Allah. Ini lihat. Allah ini hanya ingin menguji kamu. Ini bukan larangan. Sampai mana keahlian kamu. Sampai mana mahirnya kamu berpikir. Sampai mana ilmumu. Apakah kamu bisa cermati hal ini atau tidak? Ini Masya Allah ya, tipuan dan bujuk rayu syaitan. Akhirnya apa? Keduanya pun memakan buah dari pohon ini. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Keduanya makan buah dari pohon ini. Kemudian setelah itu tampaklah bagi keduanya kesalahan mereka berdua. Baru sadar. Menyesal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi memiliki musuh. Dan musuh mereka syayatinal ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia wal jin dan jin. Yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Saling memberikan informasi, membantu satu dengan yang lainnya, membuat kalimat-kalimat indah lagi menipu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada Rasulullah. Qala anhu qaumuhu sahirun kadzdzab.
حينما دعاهم إلى التوحيد وكانوا قبل ذلك يسمونه الصادق الأمين. Ini Rasulullah. Kaumnya menggelari beliau sahir, penyihir, kadzab, pendusta. Ketika beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Padahal mereka sebelumnya menggelari beliau as-sadiqul amin. Sadiq, orang yang jujur, al-amin, lagi terpercaya. Berubah gelar itu. Jadi ketika ada orang yang menapaki jalan para nabi, orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang menyerukan keikhlasan kepada Allah di dalam ibadah, maka mereka pun akan dimusuhi oleh banyak manusia. Jangan pernah berpikir, saya kan anak disayang di tengah keluarga saya. Tidak mungkin orang-orang akan memusuhi saya. Coba lihat. Ketika Nabi SAW datang kepada Waraqah bin Naufal, dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Waraqah bin Naufal mendengarkan cerita Nabi, bagaimana beliau dijumpai oleh sosok makhluk di Gua Hira. Maka Waraqah mengatakan, ini adalah namus. Namus itu bahasa Ibrani, yang artinya Jibril. Malaikat yang datang bawa wahyu. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, saya akan membela dia nanti ketika kaumnya mengusir dia. Karena apa? Tidak ada Nabi dan Rasul Allah yang diutus oleh Allah, yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang mendakwahkan tauhid, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya, akan dimusuhi oleh manusia. Ini pahami, ini Nabi. Para Nabi akhlaknya Masya Allah ya. Dari kecil itu tampak kemuliaan pada diri-diri mereka. Yang hati kaumnya mencintai mereka. Tapi coba lihat, Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, menenangkan Nabi Muhammad, innaka la tasilur rahim. Kamu selalu menyambung silaturahim. Wa taksibal ma'dum. Mengupayakan ada bagi orang yang tidak punya. Wa tahmilul kalla, menanggung beban orang lain. Disebutkan dari amalan-amalan baik yang Khadijah merasa tidak mungkin bisa diusir, tidak mungkin dimusuhi oleh kaumnya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Waraqah bin Naufal tahu betul bagaimana kondisi nabi-nabi Allah. Sehingga golongan yang selamat, yang mereka mengikuti dakwah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi,
yang berusaha mirip dengan Nabi, maka mereka pun akan dimusuhi oleh banyak manusia. Walaupun dia telah berdakwah dengan lembut, dengan bijaksana, dan dengan sangat indah. Karena ini juga yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya dan diusir. Kalau cuman sekedar hinaan, celaan, itu biasa. Itu biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ujian, yang beliau ingat adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kata beliau, rahimallahu Musa. Laqad udhiya bi akbari min hadha fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh beliau telah diuji dengan yang lebih besar daripada ini. Fasabara. Dia pun bersabar. Masya Allah ya, ujian Nabi Musa menghadapi umat yang betul-betul keras kepala. Umat yang tidak tahu di mana akalnya. Ditampakkan mukjizat akan kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bahwa beliau adalah Rasul Allah. 9 mukjizat besar. Mereka diselamatkan dari Firaun. Mereka diberi makan alman wassalwa, 2 jenis makanan dari langit. Ya Masya Allah, ini makanan yang sangat nikmat, sangat lezat. Gizinya tentunya gizi yang sangat baik. Karena Allah yang menurunkan dari langit. Tapi apa? Tetap mereka minta. Sesuatu yang lainnya. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Bagaimana kami bisa bersabar hanya dengan satu model makanan? Mana wasalwa saja terus tiap hari. Fad'u lana rabbak. Lihat kurang ajarnya mereka. Berdoalah kepada Rabbmu. Bilang ke Nabi Musa, mintalah kepada Rabbmu. Padahal harusnya mereka bersabar. Dan kalau memang mau meminta juga, harusnya apa? Minta dengan kalimat yang baik. Bagaimana kalau kita berdoa kepada Rabb kita? Apa yang mereka minta? Makanan-makanan yang lebih rendah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selamat, maka pasti mereka dimusuhi oleh manusia. Dibenci. Berbagai macam.
Jangan mereka seperti ini dan seperti itu. Diceritai. Mereka ini lembut kelihatannya. Padahal sebenarnya mereka itu sangat keras. Macam-macam, Masya Allah. Gelar-gelar. Bagaimanapun upaya kita dalam dakwah penuh dengan hikmah dan kelembutan, tetap banyak manusia yang memusuhi. Kemudian kata beliau, Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz anil firqatin najiyah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti Saudi Arabia terdahulu, ya, gurunya para kibar ulama di masa ini. Beliau berkata, tatkala beliau ditanya tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kata beliau, hum salafiyu. Golongan yang selamat itu adalah para pendahulu yang baik. Wa kullu man masya ala tariqati salaf as-salih. Dan siapa saja yang berjalan di atas jalannya generasi terbaik terdahulu, yang mengikuti mereka. Siapa itu salaf? Nabi pernah mengatakan, ana khairus salaf. Saya adalah sebaik-baik pendahulu. Orang yang mengikuti pendahulu, menisbahkan dirinya mengikuti, bahasa Arabnya salafi. Jadi salafi itu yang mengikuti generasi terbaik terdahulu. Ketika dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pendahulunya, mengikuti para sahabat Nabi yang merupakan pendahulunya, mengikuti generasi yang terbaik terdahulu, maka dia menyandarkan diri kepadanya, disebutlah dia salafi. Jadi seorang boleh saja menisbahkan dirinya apa? Salafi, tapi bukan hanya sekedar pengakuan ya. Kalau dia menisbahkan dirinya salafi, maka pelajari apa petunjuk as-salaf. Apa amalan yang dilakukan oleh mereka. Jamaknya salafiyun. Ini banyak orang salaf. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, mereka adalah salafi. Dan siapa yang berjalan di atas jalan mereka dengan baik, yaitu ar-rasul wa sahabatuhu wa kullu man sara ala manhajihim. Dan salafi itu adalah rasul, sahabatnya, dan siapa saja yang berjalan mengikuti jalan mereka. Di masa ini banyak orang boleh ngaku ya, saya salafi. Fulan mengaku salafi, Allan mengaku salafi, kelompok ini mengaku salafi, kelompok itu mengaku salafi. Tapi apakah mereka mengikuti Rasul dan para sahabatnya? Kalau iya, maka apa? Mereka salafi. Apakah mereka berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabatnya? Kalau iya, mereka salafi.
Tapi kalau dia menyatakan dirinya salafi, tapi amalannya keluar dari amalan salaf, maka itu hanya sekedar pengakuan. Dan pengakuan itu tidak berguna tanpa hakikat yang benar. Kemudian kata beliau, hadhihi ba'du manhajiji wa alamatil firqah an-najiyah. Ini adalah sebahagian jalan-jalan dan tanda-tanda golongan yang selamat. Wa sa'atakallamu fil fusulil qadimah min hadhil kitab an aqidatil firqatin najiyah. Saya akan berbicara pada fasal pembahasan yang akan datang di kitab ini tentang akidah golongan yang selamat. Jadi setelah beliau menjelaskan golongan yang selamat itu seperti apa, tandanya bagaimana, cirinya seperti apa, maka beliau sebutkan akidah mereka, golongan yang selamat. Jadi seorang tidak bisa sekedar mengatakan, oh saya ini golongan yang selamat, saya ini salafi, saya ini sunni, dan seterusnya. Tapi bagaimana akidah golongan yang selamat? Ini yang beliau akan sebutkan nantinya. Allati hiya al-ta'ifah al-mansurah. Yang dia adalah merupakan golongan yang ditolong oleh Allah. Ini penamaan lain ya. Golongan yang selamat ini juga disebut dengan golongan yang ditolong oleh Allah. Linakuna ala aqidatiha insyaallah, agar kita berada di atas akidahnya insyaallah. Taib. Karena beliau di sini singgung at-taifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan menjelaskan dulu. Beliau tanya di sini, man hiya at-taifah al-mansurah? Siapa golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi beliau akan bawakan riwayat-riwayat seputar at-taifah al-mansurah. Insyaallah taala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant واستغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.